Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Kembali lagi bersama Bapak, anak-anakku di pelajaran 6 kelas 3, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Di sini Bapak akan mengisahkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan bagi umat-umatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi dan rasulnya. Jika kita bersungguh-sungguh mengenal dan meneladani kisah para nabi, Allah Subhanahu wa taala pasti mencintai kita. Perlu diketahui bahwasanya nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25 nabi. Namun kali ini Bapak akan mengisahkan pelajaran yang ada di pelajaran 6, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi, yang mana tafsir mimpi adalah mengartikan sebuah mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub. Nabi Yusuf ini adalah putranya Nabi Yakub alaihissalam. Suatu hari Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, yaitu siapa? Nabi Yakub. Dengan mimpi itu ayahnya mempunyai firasat bahwa Nabi Yusuf kelak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat, yaitu Yusuf kecil akan menjadi nabi kelak ketika dewasa dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Ketika itu saudara-saudara Yusuf mengajak Nabi Yusuf bermain-main di hutan. Ini kisahnya karena Nabi Yusuf sangat disayangi dan dicintai oleh ayahnya Nabi Yakub, sehingga saudara-saudaranya merasa iri dan berniat untuk mencelakakan Nabi Yusuf. Maka membuat siasatlah saudara-saudaranya itu. Nabi Yusuf memiliki saudara-saudara yang ingin mencelakai Nabi Yusuf. Ketika itu Nabi Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf itu mengajak Nabi Yusuf bermain-main di hutan. Mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Yusuf. Salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Nabi Yusuf, tapi membuangnya saja ke dalam sumur. Saudara-saudaranya Yusuf kemudian pulang dan berkata kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Nah, saudara-saudaranya berbohong. Yang benar itu adalah Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Nah, singkat cerita, ketika mereka sudah pulang dan berbohong, sumur itu adalah sumur yang selalu dilewati oleh saudagar-saudagar yang berdagang di pasar, yang ingin mengambil air untuk minum dan keperluan yang lain. Ketika itu saudagar lewat, tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur tersebut dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu merasa, wah berat sekali ini membawa timbaannya. Ternyata ada Nabi Yusuf yang berpegangan pada timba tersebut. Saudagar itu kemudian melihat dan kaget. Ternyata ada seorang anak yang berpegangan di timbaannya dan berniat melihat anak tersebut. Nah, saudagar tersebut berniat untuk menjual Nabi Yusuf di pasar. Nah, ketika dijual, ternyata ketika dijual Nabi Yusuf dibeli oleh seseorang penguasa negeri tersebut, yaitu oleh sang raja. Jadi Nabi Yusuf dibeli oleh raja dan memiliki istri yang namanya Zulaikha. Nah, sang penguasa tersebut membeli dan meminta kepada istrinya Zulaikha agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Singkat cerita, Nabi Yusuf diperlakukan dengan baik, menjadi anak yang cerdas, pintar, dewasa, tumbuh dewasa. Pada suatu hari, dan kisah lama terus berlalu, Nabi Yusuf diceritakan di penjara karena difitnah oleh
istri seorang raja tadi karena menyukai Nabi Yusuf. Terus Nabi Yusuf dipenjara, akhirnya Nabi Yusuf dipenjara di kerajaan. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasehat dan menjelaskan makna mimpinya. Raja terus mengumpulkan penasehat yang ada di seluruh negeri, suruh datang ke istana dan menafsirkan apa gerangan mimpi yang aku alami ini, apa yang akan terjadi. Seluruh penasehatnya tidak bisa menjelaskan makna mimpi tersebut, sehingga ada seorang pelayan, singkat ceritanya, kata pelayan tersebut, "Wahai raja, aku memiliki satu orang yang bisa menafsirkan mimpi Anda atau mengartikan mimpi Anda." Kata raja, "Panggil pelayan tersebut." Panggil orang tersebut. Ternyata yang dipanggilnya itu adalah Nabi Yusuf yang sedang dipenjara. Dipanggillah Nabi Yusuf oleh raja tersebut. Dan menghadap raja, singkat ceritanya Nabi Yusuf mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan mimpi raja. Apa makna dan tafsir mimpi yang akan aku alami dan yang harus aku perbuat? Kata Nabi Yusuf menjelaskan mimpinya raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaknya menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya, kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur." Raja tertegun dengan penjelasan Nabi Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Nabi Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Nabi Yusuf bebas dari penjara dan malah diangkat menjadi seorang pejabat atau menteri bagian ekonomi, menteri bagian urusan pangan. Selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam menduduki jabatan. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Nabi Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf mengenal mereka sedangkan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf lagi. Mereka mengira Nabi Yusuf sudah lama meninggal dunia. Saat itu Nabi Yusuf mendekati mereka dan bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok lagi bawalah dia atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." Untuk keesokan harinya, para putra Nabi Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Nabi Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikinya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudara Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Yusuf kemudian secara bersembunyi-sembunyi memasukkan gelas emas. Ini adalah rencana Nabi Yusuf agar Bunyamin tinggal di istana. Milik kerajaan tadi, gelas emasnya, ke dalam karung milik Bunyamin. Bunyamin kemudian dituduh mencuri dan ditahan, sedangkan saudaranya yang lain dipersilakan pulang. Sehingga Bunyamin ada di istana. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menyadari kesalahannya. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Nabi Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf lalu berkata kepada saudara-saudaranya, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf.
Kemudian setelah menanyakan keadaan ayahnya, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Diusapkan ke wajah ayahnya jubahnya Nabi Yusuf karena ayahnya yaitu buta karena sedih. Dianggapnya Nabi Yusuf sudah meninggal padahal belum. Nabi Yusuf alaihissalam bersatu kembali dengan keluarganya. Ketika jubah Nabi Yusuf diusapkan ke wajah ayahnya, bahagialah hati ayahnya. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala telah pulih kembali, bisa melihat saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya Nabi Yusuf, langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Nabi Yusuf diminta tinggal di istana. Itu adalah kisah keteladanan Nabi Yusuf. Selanjutnya Bapak akan mengisahkan keteladanan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihissalam berasal dari suku Madian. Jadi Nabi Syuaib ini adalah berasal dari suku Madian. Suku Madian itu adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam. Kalau kita sebut sekarang ini adalah negeri Syria. Kaum Madian ini kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka tempat persinggahan kapilah-kapilah dagang. Kaum Madian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah berhala, musyrik, menyekutukan Allah kaum Madian ini. Ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan kaum Madian, yaitu suka berbuat curang mereka. Mereka mengurangi takaran dan timbangan. Kalau berdagang mereka curangi, ada yang mengurangi, ada yang melebihi, pokoknya berbuat curang dalam takaran timbangan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib ini untuk menyeru mereka agar supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib alaihissalam melarang kaum Madian untuk berbuat curang, melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nabi Syuaib mengajak agar berbuat baik, adil dan jujur dalam berjual beli. Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur. Namun kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam, tetap tidak mau mengikuti ajakannya. Sehingga kaum Madian benar-benar ingkar kebenaran telah ditolak dan mereka menentang ajakan Nabi Syuaib alaihissalam. Sedangkan Nabi Syuaib alaihissalam telah bersabar. Nabi Syuaib alaihissalam merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Madian. Mereka disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat kuat sehingga mati berkelimpangan. Kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah daripada Nabi Syuaib alaihissalam. Alhamdulillah kita telah mendengar kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi teladan bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.